Udah 2 tahun ini brand Ora mau masuk, akhirnya Ora masuk juga ke Indonesia. Ini dia Ora 03 atau Ora 03. Iya, kalau kalian ingat, brand Ora sendiri udah muncul di Gias tahun 2023 kalau tidak salah. Itu gue yang review kebetulan karena gue inget banget waktu di Gias, GWM menampilkan 3 brandnya secara langsung. Ada yang Tank, ada yang Hafal, dan Ora satu lagi. Tank sama Hafal udah masuk duluan, tapi Ora akhirnya setelah 2 tahun masuk juga ke Indonesia. Dan namanya bukan Ora Good Cat seperti yang ada di luar negeri, tapi namanya jadi Ora 03 seperti di beberapa negara Eropa. Dan jika kalian sadar, memang tampangnya masih 11-12 sama yang 2 tahun tampil di Gias 2023 lalu. Karena ya desainnya masih menganut desain khas GWM Egg ya, GWM EGG atau GWM telur. Ya itulah ya, itu bahasa desain dari GWM Ora dari Emmanuel Derta, mantan personel desainer Porsche. Makanya desainnya mirip-mirip retro klasik, bulet-bulet di sekujur badannya dari depan, samping sampai ke bagian belakangnya. Kesana lucu, imut, gemes banget, pengen bikin kita cubit desainnya nih. Bukan desainer ya yang kita cubit ya, mobilnya yang kita cubit karena gemes banget mukanya. Namun sayangnya yang masuk ke sini Ora 03-nya belum yang facelift, masih yang pre-facelift. Mukanya masih imut-imut, belakangan juga masih imut bagian bumpernya. Sementara untuk yang facelift, mukanya udah gahar ya, udah sporty. Jadi namanya udah bukan Ora Good Cat, tapi Ora Bad Cat tuh. Nggak, tetap namanya Ora Good Cat, cuma di faceliftin aja. Tapi tetap yang pre-facelift ini juga memiliki karakter yang khas berkat lampunya yang lucu, imut, depan belakang. Dia minimalis banget, tapi bulet-bulet. Dan di bagian bumpernya ada aksen kayak kumis kucing. Sama ada aksen ya kayak jidat kucingan nih di bagian kap depan. Sisanya ya udah sama semua. Dari profil ban, dari bentuk velg itu persis seperti yang 2 tahun lalu tampil di depan kalian di Gias 2023. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa kalian tonton di atas sini. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan inti. Pasti kalian penasaran soal baterainya. Jadi baterai menggunakan baterai LFP ya dengan besaran 47,8 kWh. Dan colokannya udah CCS, jadi gampang banget buat ngecas di berbagai macam SPKLU di Indonesia yang tersebar di beberapa pulau tuh ya. Nah, untuk kecepatan pengecasan sendiri dari 30-80% itu bisa ditempuh cuma dalam 30 menit aja kalau pakai colokan DC charging yang CCS. Sementara untuk colokan Type 2-nya dia punya durasi pengecasan sekitar 8 jam. Lumayan emang untuk mengisi baterai sebesar 47,8 tersebut. Tapi jarak tempuhnya juga lumayan bagus, walaupun memang standarnya masih NEDC. Dia bisa menempuh jarak hingga 410 km. Oke lah untuk penggunaan dalam kota, bahkan hingga keluar kota, misalkan kayak dari Jakarta ke Jawa Barat atau misalkan ke Semarang sekalipun. Habis bahas baterainya sama waktu pengecasannya, kita bahas soal keluaran tenaga motor listriknya. Dia motor listrik ada di bagian depan nih ya. Pindah dulu ke sini. Nah, kita buka. Tidak ada frank atau tempat penyimpanan untuk kap depan. Jadi semuanya komponen motor listriknya. Tuh, bisa kelihatan baterai modulnya segala macam. Dan untuk motor listrik sendiri menghasilkan tenaga sebesar 141 horsepower dengan torsi hingga 210 Nm. Kelihatannya sih biasa aja untuk sebuah mobil listrik, tapi untuk penggunaan dalam kota udah lebih dari cukup. Tolong tenaganya jangan gede-gede lah, mending sekarang udah banyak banget insiden-insiden yang melibatkan mobil listrik. Udah nggak apa-apa, segini udah cukup, udah oke. Untuk stop and go mah udah mantep lah pokoknya tenaganya. Ini ternyata ada ring kuning nih di sini, kabel manual. Jadi kalau misalkan colokannya kekunci gitu ya, nggak bisa kita buka, kita bisa buka lewat bawah kap mesin ini tuh. Oke, sekarang kita tutup lagi. Dan oke, jadi sebenarnya langkah dari GWM ini mengingatkan kita sama langkah-langkahnya kayak Wuling sama DFSK yang lalu. Jadi ketika yang di luar itu udah dapet facelift, sementara waktu muncul pertama kali di Indonesia kita masih ke bagian pre-faceliftnya. Mungkin terdengar oke-oke aja, tapi kalau ngelihat brand-brand China yang lain seperti BYD atau Chery,
sebenarnya ini langkah yang agak disayangkan oleh GWM. Jangan-jangan tahun depan facelift bisa masuk nih ke Indonesia. Kita tunggu aja gebrakan dari Great Wall Motor Indonesia. Dan kalau kelihatan dari samping nih ya, sekarang kalian lihat, kelihatan kecil aja bodinya. Lucu, imut, gemes. Enggak, bukan hostnya, tapi mobilnya. Dia tapi memiliki panjang sebesar 4,2 meter, sehingga ini nggak kecil-kecil banget. Lumayan gede loh ini mobil. Cuma ya kelihatan dari samping emang keren dengan warna two-tone. Semuanya warna two-tone kecuali yang warna hitam, karena atapnya hitam ya, bodi mobil warnanya juga hitam ya. Jadi single tone kalau yang hitam, sisanya warnanya semua two tone. Dan warna interior pun juga ada berbagai macam yang menarik. Kita masuk aja sekarang ke bagian interior. Kelihatan luas nih. Yuk. Sebenarnya sama-sama aja yang gue bahas hampir 2 tahun lalu ya, si Orano 3 ini. Oke, dengan tinggi badan gue yang 164 cm, headroom lega nih di bagian atasnya, walaupun ada panoramic sunroof, tapi tetap enak di bagian headroomnya. Terus untuk legroomnya ya, lutut lega juga. Ini posisi mengemudi gue, jadi udah aman nih untuk berkendara. Tapi sayangnya karena ya lagi-lagi ini mobil listrik, jadi platform lantainya naik ke atas. Makanya gue duduk nih kalau kayak begini jadi jongkok. Jadi nggak kesupport bagian bawah sini nih, bagian bawah pahanya. Nah, duduk selonjoran pun dia masih ngegantung sini. Tapi untuk berkendara dalam kota sih, sebagai penumpang belakang masih nyaman-nyaman aja. Dengan sini kalau berkendara jauh barulah terasa di kaki nih. Lumayan nggak enak, pergerakan kakinya lumayan terbatas. Karena lantainya yang tinggi. Sementara untuk tunnelingnya enak ya. Jadi lega nih. Jadi kita bisa tendang-tendangan sama penumpang samping kalau mau ya. Kalian berantem dalam mobil. Tapi udah, paling itu aja di bagian belakang. Karena kursi yang senderan ini nggak bisa di recline lagi, mundur sama sekali. Jadi udah mentok segini senderannya. Enak sih kursinya, empuk. Senderannya juga udah pas sebenarnya, nggak tegak-tegak banget. Jadi tetap nyaman. Dan yang bisa kita mainkan di kursi belakang ini ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Kisi-kisi AC nggak ada, arah semburan AC nggak ada, cuma paling colokan USB Type E doang nih. Dan detail tutupnya yang pakai per tuh, dia pakai per, jadi nggak ngeplek. Attention to detail yang bagus sih dari GWM Orano 3 ini. Dah, sisanya kantong kursi ada, jendela full auto tuh, naik turun, bahkan hingga baris kedua udah paling, sama kantong penyimpanan buat naruh 1 botol, sama kantong kecil di door trim. Oh, sama satu lagi, armrest tuh, nggak ngeplek, nggak kayak brand Hategam. Dan di armrest ini disediakan 2 buah cup holder. Udah, nggak ada penutupan apa-apa lagi. Tapi yang pengen gue apresiasi di sini adalah bahan kulit di joknya ini. Lumayan lembut, enak nih. Sintetis tapi oke punya kok. Walaupun di bagian door trim atas ini yang bagian hijau ini dia masih plastik, hard plastik, ini hard plastik. Bagian yang sering kita sentuh, armrestnya di door trim itu barulah kulit sintetis lagi dengan jahitan-jahitan asli loh. Ini nggak konsisten nih jahitannya. Oke, bagus juga kaca. Ya sisanya hard plastik. Oke, sekarang kita ke bagian depan aja yuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam Orano 3 ini. Tapi sebelum kita masuk, gue pengen highlight nih di bagian seal plate dari pintunya ya, pembukaan pintunya itu ada tulisan Oranya. Attention to detail yang bagus. Dan sekarang kita masuk ke bagian dalam Orano 3 ini. Sementara di bagian dalam masih sama, persis sama yang gue review 2 tahun lalu di Gias 2023. Masih menganut desain retro style dengan warna ciri khas dual tone-nya ya. Dan warna ciri khas dual tone ini memang hanya tersedia di beberapa warna aja, seperti warna flagshipnya mereka ini. Jadi nggak di semua warna ya. Tapi walaupun kelihatannya oke, cantik, mungkin kalian akan berpikir, waduh, nih ngerapiinnya bakal susah nih. Enggak, tenang aja. Karena yang bagian-bagian putih ini nih, yang gampang banget kotornya, ini kulit. Jadi bisa kalian bersihkan hanya dengan tisu basah atau lap-lap kalau misalkan kotor sama anak kalian atau sama istri kalian habis makeup gitu ya. Oke, lanjut lagi. Untuk penggunaan bahan sih ya, sebenarnya oke di GWM Orano 3 ini. Penggunaan bahan kulit sintetis, tapi yang di bagian dashboardnya lumayan kasar ini. Kulitnya soft touch, tapi bukan yang mewah ya. Dan ini stitchingnya tuh ya, bisa kalian lihat nih, asli nih. Tuh, dia nggak konsisten. Oke.
Lanjut lagi, bagian door trim. Dia ini ya, cuma di bagian yang armrestnya aja yang dikasih kulit sintetis dengan jahitan-jahitan aslinya. Sementara yang bagian atas hijau ini, oh ternyata kulit juga nih. Nggak sama. Kalau yang pintu belakang dia masih plastik, sementara yang atasnya ini di bagian baris depannya itu masih pakai kulit. Oke, sementara yang bagian putih hard plastik. Dan sampai ke armrest tengah pun juga pakai sintetis ya, kulit sintetis. Nah, di setir pun pakai kulit juga dengan jahitan-jahitan aslinya. Memang untuk unit yang ini seperti yang kita katakan di awal, bukan unit facelift tapi pre-facelift. Kenapa? Karena kalau yang facelift dia layar udah terpisah, nggak nyambung kayak yang pre-facelift seperti yang ada di depan kalian ini. Kalau yang model pre-facelift ini layarnya masih 7 inci untuk panel instrumen dan 10 inci untuk panel head unit yang sudah ada konektivitas Android Auto juga Apple CarPlay. Walaupun untuk Android Auto-nya dia masih pakai kabel. Nggak apa-apa. Yang penting udah ada dua hal tersebut, karena beberapa pabrikan itu nggak ada. Kita bisa nyebutin wuling kali ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang untuk head unit udah kita bahas. Terus kita sekarang bahas ke bagian kontrol panel AC-nya, yang dimana emang tombol fisik ada di bagian tengah sini ya. Nah, tombol-tombol fisik untuk pengaturan sirkulasi AC dan defogger depan sama belakang untuk kacanya ya. Tapi untuk pengaturan kecepatan angin dan suhunya itu masih di layar. Tuh. Jadi kita walaupun nyalamatin AC-nya itu lewat tombol fisik, tapi di head unitnya kita masih perlu mengatur untuk arah semburan AC-nya, suhunya, dan sirkulasi udaranya di interior. Lanjut lagi ke bagian bawah tombol hazard sama tombol pengaturan sirkulasi AC ya. Itu ada colokan USB Type E 2 buah. Agak disayangkan karena zaman sekarang udah banyak colokan Type C ya. Sayang banget di mobil-mobil modern tapi belum ada colokan Type C-nya. Tapi untungnya udah masih disediakan colokan 12 volt. Nah, lalu ada kompartemen kosong nih, terbuka, dan tempat buat naruh botol sama gelas. Uniknya ada gambar juga nih. Kita ada gambar larangan untuk tidak menaruh gelas di sini, tapi taruhnya botol. Mungkin ya itu, karena ini terbuka komponennya, jadi takut gerasa kerusukan di dalam kabin, goyang-goyang, airnya tumpah kemana-mana. Oke, lanjut lagi. Tuas transmisi, bentuknya model puter-puter tanpa adanya mode parking. Jadi kalau mau parkir, ya kita netralin, terus tarik rem parkir elektriknya. Oke, simple banget emang, dan pengoperasiannya mudah. Udah kita coba juga waktu jalan, dia kalau misalkan sengaja nih keputar, waduh nggak sengaja keputar sama anak kalian gitu kan, dimainin, aman-aman aja ternyata pas kita jalanin, dan keputar secara tidak sengaja untuk tombol transmisinya. Asalkan kita nggak sambil injek rem, dia nggak bakal konfirmasi buat ganti gigi. Oke, lanjut lagi. Ada tombol auto hold di belakang rem parkir elektriknya, dan ada wireless charging. Nah, wireless charging pad sudah tersedia secara standar ya. Dan kalau kalian penasaran sama kuncinya, nih, kayak ini ya, tangan kucing gitu ya, paunya kucing gitu. Tuh, dengan lengkap dengan logo ora tanda serunya. Yang kawaii ini, kayak mata-mata anime Jepang. Padahal ini mobil Cina ya. Oke, apa lanjut lagi. Kompartemen terbuka untuk naruh HP di sebelah wireless charging padnya. Dan untuk konsol tengahnya, dia tuh, sudah ada pelapis karetnya. Walaupun tidak terlalu dalam untuk penyimpanan konsol tengahnya. Ke bagian atas, masih sama persis sih seperti Ora 03 yang pre-facelift. Jadi untuk spion tengahnya dia nggak auto dimming, dia masih pakai tuas nih ya untuk mode malam dan mode siang. Lalu ada colokan USB untuk naruh dashcam, terus ada tombol fisik ya buat ngatur panoramic sunroofnya dan panel penutupnya, sama ada tempat buat naruh kacamata dan tombol lampu kabin yang udah LED. Sementara untuk visornya cuma kaca aja, nggak ada lampu kacanya, vanity mirror. Oke, sementara untuk panoramic sunroofnya sih emang udah oke ya, jadi menambah kelegaan kabin di baris depannya. Overall memang sama dengan yang gue bahas di video sebelumnya. Tapi sekarang kita bisa bahas soal ADAS-nya. Udah fiturnya 15 poin ya di bagian ADAS-nya, tapi yang utamanya
ada autonomous emergency braking. Jadi kalau misalkan ada obstacle di depan, misalkan pejalan kaki, mobil, atau misalkan kalian dibelokkan gitu ya, tiba-tiba ketemu mobil, dia bisa autonomous emergency braking. Lalu nggak itu aja, ada lane keeping assist sama lane centering assist. Jadi kalau misalkan di tol, sambil kalian nyalain adaptive cruise controlnya, itu kalian bisa berada di tengah-tengah jalur. Nggak perlu mentok dulu ke garis marka jalan untuk membenarkan koreksi setir kalian. Gak cuma itu aja untuk membantu cara parkir kalian biar bener, biar lurus nih ya. Ada kamera round view monitor. Jadi bisa kita akses nih dari setir. Tuh, bisa kelihatan dari bird eye view. Oke, walaupun sayang memang belum ada autonomous parkingnya. Tapi ya udah ada autonomous emergency braking, udah ada intelligent cruise control juga, dan udah ada lane keeping assist sih, sama lane keeping centering. Dan gak lupa ada traffic jam assist juga. Jadi bisa ngikutin kendaraan depan dalam kecepatan yang rendah. Oke sih, emang buat penggunaan dalam kota ini, Ora 03 ini. Jadi karena sebenarnya secara keseluruhan dari eksterior, interior masih sama aja seperti yang 2 tahun lalu, cuma perubahan-perubahan minor aja. Sekarang kita mau coba mobilnya tipis-tipis. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke Ora 03. Nah, motor berisik lewat. Sekarang untuk pengaturan kursinya di bagian driver dia udah elektrik, maju mundur, reclining juga, naik turun juga, walaupun untuk penumpangnya dia masih manual pengaturannya. Dan bagian setir, tilt aja, belum teleskopik. Oke, sekarang waktunya kita cobain si Ora 03 ini. Yuk. Oke, untuk menyalakan si Ora 03 ini, kita cukup injek remnya aja, nggak ada tombol start sama sekali atau start stop untuk menyelamatkan mobil ya. Jadi udah tinggal injek rem, jalan langsung. Putar transmisi ke D, kita injek pedal akselerasinya, jalan deh, meluncur. Sekarang kita cobain di kawasan selatan dulu nih ya. Nih kita sedikit-sedikit cobain bantingan ya, ngelewatin jalanan Batako ini masih nyaman loh. Permainan suspensinya terasa. Tuh ya. Lumayan teredam, walaupun memang ciri khas suspensinya itu rigid di Ora 03 ini. Stabil sih, khas mobil-mobil dari GWM. Tuh, kalau jeglukan-jeglukan berasa, karena ya reboundnya dia cepet. Jadi, mungkin kalau kecepatan tinggi bakal lebih stabil nih mobil nih. Ketika berbelok pun enak diarahinnya. Sayang kita cuma bisa coba tipis-tipis kali ini, jadi cuma impresi cepat aja. Oke, tadi sekalian bayar parkir, kita cobain juga. Ternyata pembukaan kacanya udah all auto. Yang belakang pun, juga all auto ya. Enak walaupun memang kacanya belum double glazing. Tapi peredaman udah lumayan untuk sebuah mobil dalam kota. Dan tuasnya tuasnya untuk sein itu sebelah kiri ya, jadi kayak mobil-mobil Eropa. Sementara untuk wiper dia di sebelah kanan. Kenapa gue tahu? Karena gue salah tadi, malah nyalain wiper padahal mau sen. Biasaan pakai mobil Jepang. Oke, kita ngelewatin polisi tidur. Dan bener ya, karakter suspensinya bukan yang soft, bukan yang lembut, cenderung ke kasar. Jadi kalau kontur-kontur jalan lumayan rusak, berasa ke dalam kabin. Tapi ini membuat mobilnya jadi stabil ketika berbelok. Tuh ya, nah, kita ngelewatin jalanan Indonesia yang emang lumayan keriting. Dan untuk visibilitasnya bagus banget. Bahkan buat badan gue yang imut kayak mobilnya. Tinggi gue 164 cm, visibilitasnya ke depan, ke samping, lihat ke spion samping kiri kanan, tengah, jelas walaupun memang kaca belakang tipis. Ya, model-model crossover hatchback ya. Tapi tetap visibilitasnya enak, kita ngeliat mobil ke belakang. Dan kelegaan kabinnya itu terasa berkat panoramic sunroofnya juga. Jadi dari visibilitas, dari kelegaan kabin udah bagus banget nih si Ora 03. Dengan panjang bodi mobil yang 4,2 meteran sih oke, untuk bawa 5 penumpang mah lega. Lanjut lagi soal akurasi setir, bagus. Bahkan untuk feedbacknya ternyata lumayan untuk mobil yang menggunakan electric power steering.
Karena deh, akurasi bentar ya, ada mobil di belakang, jadi kita tunggu dulu nih ya, kita cobain akurasi setirnya. Tuh, dia refleksnya bagus banget, responsif bagian setirnya, dan feedbacknya lumayan berat. Walaupun memang electric power steering, rasanya masih ada kopong-kopongnya, tapi dia ngelawan setirnya. Jadi kalau misalkan kita nih ya belok nih di putaran, kerasa bannya ke arah mana, setirnya berat. Jadi di kecepatan tinggi mau bermanuver agak gesit itu bisa dilakukan dengan aman. Enak banget nih setir, dan posisi mengemudinya juga enak sih, fleksibel banget. Oke, untuk respon akselerasi kita juga cuma bisa cobain tipis-tipis karena ya ini di area yang belum terlalu fleksibel. Jadi untuk pedal akselerasi sendiri kita nggak bisa ngerasain full gimana output dari keluaran motor listrik yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 141 horsepower dengan torsi 210 Nm. Yang bisa kita simpulkan adalah dari nyoba-nyoba tipis kali ini adalah untuk respon akselerasinya bisa kita takar dengan baik. Jadi ketika kita gas, motor listrik nggak serta-merta langsung ngagetin di putaran awal. Jadi kita masih bisa berkendara nyaman. Tuh ya, masih bisa diurut gasnya biar nggak ngagetin, biar nggak nyentak akselerasinya. Sementara untuk pengeremannya lumayan enak, bisa kita takar dan empuk juga. Jadi jarak mainnya bisa kita rasakan dengan baik. Jadi mau ngerem mendadak, tuh mau ngerem secara halus pun sebelum polisi tidur bisa kita lakukan dengan mudah. Regenerative brakingnya pun terasa, lumayan terasa ya, nggak terasa yang sampai bisa one pedal driving. Dan yang lucunya adalah indikator regenerative brakingnya itu bukan di display panel speedometernya, tapi ada indikator garis-garisnya di sisi samping kanan dari speedometernya. Lucu sih, agak unik. Biasanya kan langsung ditaruh full di speedometer informasi seberapa tinggi penggunaan daya dan regenerative brakingnya. Yang bagus juga di Ora 03 ini adalah hadirnya fitur around view monitor yang bisa kita akses lewat tombol di bagian setir sebelah kiri ya. Tuh. Jadi bisa kelihatan di area sekitar mobilnya kalau mau parkir. Garis semarkanya bisa kita lurusin dan belakangnya juga jelas. Tuh ya. Bisa kelihatan bagian depan. Tuh, ini bagian dari atas bagian belakang bisa kelihatan dengan enak. Tapi semisal kita nih ya udah di posisi gigi mundur kan, udah selesai nih parkirnya, kita balik ke posisi netral lagi, terus tarik rem parkir, dia nggak otomatis balik ke menu utama dari head unitnya. Jadi mesti kita pencet lagi, agak ngeribetin ya buat yang pengen sacet-sacet. Iya, itu dia impresi singkat kita mengenai Ora 03 yang akhirnya mengaspal di Indonesia. Akhirnya ini mobil nyobain juga ya, aspal di Indonesia yang lumayan keriting. Oke. Dan bisa kalian lihat, bagasinya muat orang dengan tinggi 164 cm. Padahal kalau kalian lihat, bagasinya nggak gede-gede banget. Tuh. Ya. Lantainya lumayan tinggi. Dan kalau misalkan kalian buka, dia emang nggak ada ban serepnya. Jadi cuma tire repair kit sama paling tempat buat kompartemen penyimpanan sama buat naro casan mobile aja. Udah, itu aja. Buat bagasinya, untungnya dilengkapi dengan tonneau cover. Jadi barang-barang yang ada di bagasi kalian nggak kelihatan dari luar. Dan aduh, belum power back door. Tapi nggak apa-apa, karena kalau pakai power back door dia agak lama pasti kan pemakaiannya. Jadi kalau misalkan kalian mau buru-buru pakai GWM Ora 03 ini, kalian bisa tutup buka dengan gampang tuh. Jadi nggak perlu nungguin power back door ini nutup atau ngebuka. Efektif, tapi konvensional. Ya, sekarang kalian lihat di bagian belakang memang minimalis. Lampunya masih sama dan emblemnya yang diutamakan justru yang GWM-nya. Oranya ada di samping tuh. Ora 03. Ora 03. Jadi ini Ora apa bukan? Ora apa enggak? Ya udahlah, kita bahas nanti aja di komen. Jadi gimana menurut kalian Ora 03 ini? City car dari GWM yang akhirnya masuk juga mobil listrik
Yang sebenarnya nggak kecil-kecil banget, tapi tetap imut. Namun ya itu, masuknya telat. 2 tahun diperkenalkan, barulah main merangsek ke pasar Indonesia. Padahal rival-rival senegaranya udah pada masuk ke Indonesia. Berarti harusnya harganya mesti kompetitif nih. Gimana menurut kalian? Kalau misalkan video ini udah tayang, pasti harganya udah ditampilin. Nah, bakal kita tampilin harganya di bawah sini, kalau tidak di pin komentar. Nah, gimana menurut kalian? Dengan desain yang retro futuristik begini, berkarakter, permainan warnanya bagus, bahkan catnya ada glitter-glitternya, ini detailnya bagus banget. Kualitas interiornya juga menarik, berkarakter juga, dan rasa pengendaliannya yang juga enak untuk dikendarai untuk penggunaan dalam kota. Gak lupa fitur-fitur ADASA yang juga lengkap untuk pasar Indonesia. Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!